Oke, ntar akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa UTS. Bapak jamin soalnya itu mudah karena Bapak tidak mau mempersusah. Jikalaupun nilainya kecil, ntar kita bisa bekerja sama bareng-bareng ya. Intinya apa? Intinya kalian sering bermain aja lah, seperti itu ya. Oke, lanjut yang kemarin. Sudah terlihat belum di layar Bapak ada tampilan sudah terlihat belum tentang pneumatiknya? Sudah. Oke. Setelah pneumatik sudah selesai, targetan kita akan belajar dasarnya dulu, mengenal dulu. Oke, coba perhatikan. Mengenal lagi ya untuk kalian. Bapak ingin memperlihatkan terhadap kalian dan Bapak minta ini masing-masing kelas, karena ini open, masing-masing kelas punya catatan pribadi masing-masing agar dapat nilai tambah jikalau nilai UTS ataupun UASnya kecil ya. Pak, saya mau masuk aja pelajaran Bapak gitu kan. Ya Bapak juga kan memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Ada yang masuk ke Bapak tadi dulu? Neni Marlina. Oke, lanjut ya. Di sini tanpa Bapak panjang-panjang karena kasihan untuk kuota, karena Bapak memperhatikan kalian juga. Di sini ini ada rangkaian, di mana rangkaian ini adalah rangkaian elektropneumatik. Kenapa Bapak disebut elektropneumatik? Karena di sini ada rangkaian elektronnya yang dulu Bapak pernah ajarkan, mulai dari dol, power reverse, dan rangkaian pneumatik. Pneumatiknya seperti ini. Oke ya. Bapak ada masuk lagi, tadi dulu ada yang masuk. Bapak ini teh apa sih, buat apa? Ini teh buat penggerak di industri. Emang di industri dipakai? Dipakai. Karena kemarin juga kakak tingkat kalian, namanya itu si Saim, pernah bilang ke Bapak kemarin pas ketemu, Pak Iman hatur nuhun, saya sekarang kerja di bagian yang berkaitan dengan pneumatik. Alhamdulillah, jadi ilmunya terpakai. Jadi ilmu yang di sini di pabrik itu dipakai ya. Jadi Bapak harapkan ketika kalian, karena Saim bisa pneumatiknya pinter dulu pas ini teh, pas belajar dengan Bapak. Oke, mengenal lagi ya. Yang ini namanya silinder. Jadi disebut DAC atau double acting cylinder, bentuknya yang seperti ini. Jadi di sini dia ada dua pool. Ada yang di belakang, ada yang di depan untuk lubang anginnya. Yang di depan ini untuk dia mundur, sedangkan yang di belakang dia untuk maju. Oke ya. Bapak saya mah pengen pakai contoh, Bapak saya pengen digarisin, boleh? Dengan cara apa? Double klik dua kali si silindernya, klik. Nah, ini kita bisa membuat actuating label. Misalkan ini titik A, pas pertama kali dia di belakang A, ini misalkan 0, N-nya 0, dan titik B, ininya 0, ini 0, maaf, ini 100, ataupun kita 100, ya ini adalah 100. Oke. Nah, inilah. Jadi ketika si silinder belum dapat angin sama sekali, dia berada di posisi A. Tadi dulu Bapak ada yang masuk lagi nggak? Dan jikalau dia sudah on, si silinder ini ketika dia ada angin dari sini, si silinder akan maju ke titik, apa ini titik apa namanya? Titik B. Oke, ini titik A, ini titik B. Oke, lanjut ya. Bapak ini teh apa, simbol apa yang ini? Kemarin Bapak sudah mengajarkan ini adalah push button dengan tipe
push button and C ataupun normally close. Bapak saya teh bingung, saya teh gimana. Coba dengan menerapkan protokol kesehatan, yang mau belajar tentang pneumatik silahkan datang, yang sama sekali belum, misalkan jangan banyak-banyak lah, misalkan 1, 2, atau 3, 4, maksimal 5 boleh datang ke lab. Ketika ada pembelajaran Bapak, datang aja ke lab lah. Kasihan ntar kali ketika dari sini nggak bisa apapun itu, tidak bisa praktek, Bapak jadi bingung sebenarnya mah. Kalau disebut kalau curhat nih, sebenarnya Bapak curhat kalau kalian itu dari sini, dari pelajaran SPT bisa apa sih gitu. Jadi Bapak tuh nggak mau sampai Bapak ngajar tapi kalian tidak mengerti gitu ya. Nah kita bahas lagi, ini sudah ya. Ini namanya si selenoid valve. Kenapa disebut selenoid? Selenoid dia bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Jadi jikalau si XP1 atau si ini labelingnya ya XP1, XP2. Kalau XP1 terserah label mah kalian mau tulis apa. Kita on kan dulu. Nah, oke ya. Yes. Nah, kondisi seperti ini. Ada yang masuk lagi, Bapak terima dulu. Ketik ada masuk lagi. Terima dulu. Bentar ya, banyak yang masuk. Sebenarnya Bapak minta ada teman kalian yang masuk menggantikan Bapak biar Bapak fokus ngajar ini. Oke, di sini ini lihat tuh ada masuk lagi. Oke, di sini ada namanya, ini yang biru ini adalah angin ya. Nah, ini kita bisa memperbesar atau memperkecil. Jadi ketika ada angin tapi dia kondisinya belum on, angin dia bisa keluar. Ini adalah tipe 3/2. Kenapa 3/2? Karena dia ada 3 input output dan 2 ruang. Ruang pertama misalkan kita di sebelah sini, ruang kedua ada di sebelah kanan. Misalkan ruang kiri sebelah nomor 1, ruang kanan nomor 2. Kenapa 3/2? Karena ada 3 input output. Mana input outputnya? 1, 2, 3. Ya, jadi ini berapa? 3/2. Kenapa? Karena ada 3 input output, ada 2 ruang. Oke ya, kita lanjut. Kalau yang ini dia bekerja biar bisa hidup, dia pakai solenoid valve. Kalau yang ini bergerak kembali, dia menggunakan per atau return, spring return. Contoh, Bapak bagaimana atuh saya teh pengen ini bisa bergerak ke maju? Otomatis yang harus kalian lakukan jikalau di sini manual ya kalian tekan ini. Bapak emang solenoid bisa dimanualkan? Bisa. Hakikatnya bisa. Semua walaupun dia solenoid dia bisa dimanualkan. Cara dengan apa? Di sini biasanya kita tinggal tekan aja maju. Tapi dia balik lagi kan. Bagaimana tuh Bapak biar ada angin terus? Ya otomatis, ini kita balikin lagi. Ya otomatis yang ini harus hidup. Kan ini mah ketika Bapak tekan, ketika ditekan, balik lagi kan? Harus ditekan terus. Ketika dia gak ditekan, dia balik lagi. Angin gak masuk lagi. Bapak punurkan lagi. Gimana atuh sangan si XP1 nyala? Otomatis kita lihat di sini XP1. Si solenoid valve 1. Si solenoid valve 1 akan on jikalau R1-nya sedang on. Yang kita lihat R1 sudah on atau off? Masih off. Kenapa masih off? Karena belum ada arus yang mengalir ke R1. Otomatis R1 yang punya dia anak normally open ya tetap aja normally open. Oke, yang asalnya normally close ya otomatis dia masih close. Bagaimana tuh Bapak biar si R1-nya bisa hidup? Pertama, kita harus tekan PB2. Kenapa tekan PB2 R1 jalan?
Karena relay ini memerlukan tegangan 24 volt, relay dia bekerja berdasarkan prinsip kemagnetan. Magnet akan terjadi jikalau si relay itu dapat tegangan positif dan tegangan negatif. Kalau sekarang coba perhatikan R1. R1 baru dapat apa aja? Baru dapat apa aja coba? Coba suaranya. R1 baru dapat apa aja? Positif 24 volt atau 0 untuk R1. Ini R1 nih. Apa coba Juju? Apa Juju? Baru dapat apa Juju? 24 volt sama 0. Sekarang perhatikan R1-nya, R1 nih. R1 baru dapat 0. Kenapa yang 24 volt belum dapat? Karena si 24 volt baru sampai sini. Lihat. Dari sini sampai sini belum nyampe ke R1, otomatis si R1-nya belum on. Si R1 dia mempunyai anak. Anak yang pertama disebut normally close atau disebut NC. Yang kedua normally open. R1 jikalau R1 dia lagi on, normally close yang asalnya NC berubah menjadi open. Sedangkan yang si R1 normally open berubah menjadi close. Jadi jangan sampai kalian bilang asalnya NC berubah menjadi NO, NO berubah jadi NC. Tapi kalian asalnya normally close menjadi open dan normally open berubah menjadi close. Oke, perhatikan lagi. Biar si XP1 dia jalan. Karena tadi udah ketahuan ketika kita disimulasikan, ketika kita lepas, ya balik lagi. Atau Bapak saya pengen si ini teh ngalir terus, bagaimana? Si ini harus jalan, si XP1. XP1 jalan, otomatis akan berubah asalnya dari ruang 2 ke ruang 1. Oke. Jadi asalnya dari sini berubah ke sini karena apa? Si XP1-nya jalan. XP1 jalan karena apa? Karena ada si R1. R1 sudah jalan belum? Oh, belum. Kenapa? Karena dia belum dapat tegangan positif dan 0. Kenapa? Tegangan positifnya belum dapat karena dia masih terpotong oleh PB2 dan R1. Itu ya analisisnya. Saya ingin menggerakkan dari si silinder A berubah menjadi ke titik B. Bagaimana caranya? Caranya agar si XP1 jalan. Bagaimana XP1 jalan? XP1 jalan karena harus si R1 on. R1 on. R1 on. Bagaimana caranya? Si relay 1 harus dapat tegangan positif dan tegangan 0. Bagaimana dapat tegangan 0? Sudah dapatkah R1 dapat 0 dan positif? Belum. Kenapa? Karena PB2 dan R1 masih open. Gitu ya, seperti itu. Bapak ngajar dulu ya, bentar. Oke, Bapak tidak akan lama ya, kasihan ke kalian juga karena informasi kemarin katanya H2O2 banyak yang rusak, yang etching belum benar. Bapak sekarang rencana mau beli H2O2 nih yang ingin etching karena targetan Bapak untuk PKWU kalian bisa bikin P10 ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi. PB2 ketika Bapak tekan, coba perhatikan ketika Bapak tekan dia nyambung kan? Nyambung otomatis R1-nya dapat tidak positifnya? Dapat. Dapat. Ketika dapat si R1 jalan tidak? Jalan kan? Nah, si ini anak ini apa nih? R1 ini jadi berubah jadi apa? Jadi nutup kan? Jadi close ya. Yang ini jadi apa? Normal. Jadi open kan si R1 yang ini? Open. Open ya. Kalau yang ini jadi nutup. XP1 kerja. XP1 kerja.
Kita lihat. Tuh. Lihat. Tuh. Set. Hidup R1. R1 ini jadi kerja. Angin ada. Berubah. Jalan weh. Atuh Bapak saya pengen mundurin lagi. Gimana caranya? Stop dulu angin. Kita mundurin. Seperti itu. On. Pak ini kok nggak bisa di on. Kenapa? Karena R2-nya masih open. Open. Bagaimana cara kita bisa memajukannya lagi? Matikan terlebih dahulu, klik on-kan lagi. Seperti itu. Oke. Coba kalian di screenshot ya. Gambar ini mudah-mudahan ntar akan ada di ujian. Tadi ulangan Bapak harapan ini pasti ada dah. Oke, screenshot dulu. Nah, oke. Bapak save dulu ya. Bapak file save as dulu. Ya, file save as dulu buat nama di soal. Ntar ada di soal ya. Bapak pengen tahu kalian mending kene pakai Kahoot atau pakai Google Form? Kahoot Pak lebih seru. Kahoot. Oke, ntar kita bikin di Kahoot. Untuk soalnya. Ini namanya apa? Maju ya, maju. Dual SIM. DAC, double acting cylinder. Ntar mudah-mudahan DAC. Oke. Kita sudah bikin ya. Kita bikin lagi. Satu lagi ntar mau Bapak di save as. Ini ke Bapak dihapus lagi. Dari awal lagi. Nah, sekarang kita cuma menggunakan satu buah selenoid. Bagaimana caranya? Satu buah selenoid. Satu buah selenoid bagaimana caranya? Oke. Satu buah selenoid. Otomatis yang ini kita rubah dengan menjadi apa? Menjadi selenoid. XP2 ya oke. Bapak dengan menggunakan delete aja satu. Dan kita tinggal yang klik yang ini berubahkan. Kita properti. Nah, di sini kita jangan pakai spring return, tapi kita pakai piloted yang ininya adalah bisa di manual juga dan juga pakai electric pneumatic klik. Oke dah. Jadilah berubah seperti ini. Bapak kalau seperti ini. Nah, yang exhaust ini kita rubah. Nah, oke. Kita rubah dulu. Properti. Oh, ininya kita jangan yang ini aja lah. Kita bikin yang baru aja. Si solenoidnya. Biar kalian ada 5/2. Nah, kita pakai yang ini ya. Pakainya 5/2. Nah, ini 5/2. 5/2 yang ini, jangan yang ini. Tapi 5/2 Y. Nah, ini aja dah, 5/2-nya yang ini. Nah, ini adalah 5/2. Perhatikan, dia dengan menggunakan slip. Kenapa 5/2? Ada 5 input output dan 2 ruang. Ini satu pasti otomatis dia sebagai input ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita rubah slip return ini menjadi pneumatik. Spring return-nya kita klik, ininya klik, manual bisa dan bisa pneumatik. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Jadi jikalau kita masukkan dulu ya Bapak ya. Ini masukkan ke sini, itu sebagai sumber angin.
Tinggal yang ininya kita pakai silencer, property, ganti ke silencer. Ini silencer. Yang ini juga ganti silencer. Property, rubah jadi silencer. Oke. Coba takut ada yang masuk lagi. Nggak ada ya? Nggak ada yang masuk lagi ya? Oke. Setelah itu, ini ada nomor 1. Jadi outputnya itu ada 2. Nomor 2 dan nomor 4. Bapak, ketika yang ini nyala, yang mana yang harus nyala? Solenoid yang sebelah sini. Kalau yang ini, ketika saya pengen masuk ke pindah ruang 1, misalkan ini ruang 1, ini ruang 2. Kalau saya pengen ruang 1 yang on, kalau yang on itu jadi ruangnya nomor berapa? Nomor 4. Ini nomor 1, kita baca dulu ya. Ini nomor 1, ini nomor berapa? Lihat-lihat dulu. Kita lihat, kalian Bapak minta fokus yang ada di ruangan 2. Bapak fokus minta kalian di ruangan 2. Oke. Di ruangan 2, ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3, yang ini nomor 4, yang ini nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau di ruang satunya lagi, apa ini nomor berapa ini? 1. 1. Kalau yang ini? 2. Kalau yang ini nomor? 3. Kalau yang ini nomor? 4. Kalau yang nomor ini 5. Oke. Jadi ketika Bapak arahkan ke sini dan yang satu ke sini, misalkan Bapak ingin maju, si silinder 1 ini bisa maju dari titik A ke titik B. Oke, dari titik A ke titik B. Maka apa yang harus Bapak lakukan? Apakah di ruang 1 atau di ruang 2 yang harus on? Ruang 1. Ruang 1. Karena ruang 1. Kenapa ruang 1? Karena ada angin dari nomor 1 ke nomor 4. Nah, sekarang kita rubah. Jadi yang ini namanya XP1. Kita tinggal double klik aja. Klik-klik. Ini namanya XP1. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Yang ini adalah XP2. Oke. Ada yang masuk lagi? Oh, ini ada Anita Cynthia. Oke, lanjut ya. Bisa dicoba, bisa running sekarang. Running. Oke. Yes. Nah. Dia posisinya langsung di sini kan? Oke. Posisinya kenapa dia ada di sini? Karena dia langsung dari nomor 1 ke nomor 2. Bagaimana tuh biar bisa kita maju? Otomatis kita harus tekan maju. Ketika Bapak tekan stop, kok Pak nggak balik lagi? Karena yang masih hidup adalah XP1 dan masih ada angin. Bagaimana cara kita merubah dia biar rubah ke sini? Kita harus menekan PB3 agar XP2 dia running. Oke, pengen maju lagi. Klik dulu stop. Kok Pak nggak maju? Karena dia masih ada angin. Bagaimana caranya? Ya, kita tekan lagi PB2. Yang ini bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena dia sudah terkunci R1-nya. Ya, seperti itu. Stop, running lagi. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Untuk materi Bapak anggap yang Bapak kirimkan di video itu sudah cukup ya. Maaf, di buku e-book itu sudah cukup. Itu sudah mewakili semua.
Karena setelah ini ketika sudah pneumatik kita mulai lanjut ke PLC ya, ke PLC. Nah, di PLC itu yang agak jelimet. Mudah-mudahan kalian tidak jelimet dan Bapak harapkan setelah ini kita masuk ke berbagai tipe rangkaian. Dan untuk kisi-kisi Bapak harapkan semuanya gampang kok. Bapak nggak akan mempersusah kalian karena Bapak nggak mau mempersusah. Karena Bapak sendiri nggak mau dipersulit. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk datang ke lab. Karena sebenarnya mah nonsen jikalau kalian pengen bisa tanpa praktek. Jadi intinya mah harus banyak praktek kalau produktif mah, karena kita pelajaran praktek bukan pelajaran sastra ya. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa belajar secara optimal ya. Dan mudah-mudahan Bapak minta doanya, Bapak sekarang akan ke mana? Ke beli H2O2. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.